Baik, di sini saya akan menjelaskan pasar dalam ekonomi makro. Dalam ekonomi makro terdapat 4 pasar utama yang menjadi fokus analisis. 4 pasar tersebut adalah: pertama, pasar barang dan jasa; yang kedua, pasar tenaga kerja; yang ketiga, pasar uang; dan yang keempat, pasar luar negeri. Baik, yang pertama, pasar barang dan jasa. Apa itu pasar barang dan jasa? Jadi, pasar barang dan jasa adalah tempat terjadinya transaksi jual beli antara produsen dan konsumen. Di pasar ini, barang dan jasa diproduksi, ditawarkan, dan dibeli oleh pelaku ekonomi. Pasar ini merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian dan menjadi fokus utama dalam menganalisis ekonomi makro. Dalam pasar barang dan jasa, terdapat 2 kelompok utama pelaku ekonomi, yaitu produsen dan konsumen. Produsen adalah pihak yang menghasilkan barang dan jasa, sedangkan konsumen adalah pihak yang membeli dan menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen. Interaksi antara produsen dan konsumen di pasar barang dan jasa menentukan harga dan kuantitas barang yang diperdagangkan. Ketika permintaan konsumen terhadap suatu barang dan jasa meningkat, hal ini cenderung meningkatkan harga yang mendorong produsen untuk meningkatkan produksi. Sebaliknya, jika permintaan konsumen menurun, harga cenderung turun dan produsen dapat mengurangi produksi. Nah, yang kedua, adanya pasar tenaga kerja. Apa itu pasar tenaga kerja? Jadi, pasar tenaga kerja adalah tempat terjadinya transaksi jual beli tenaga kerja antara pekerja dan perusahaan. Pasar ini melibatkan interaksi antara penawaran tenaga kerja dari pekerjaan yang menjadi pekerja dan permintaan tenaga kerja dari perusahaan yang membutuhkan pekerjaan untuk memproduksi barang dan jasa. Dalam pasar tenaga kerja terdapat beberapa konsep penting yang perlu dipahami. Yang pertama, adanya penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang siap bekerja pada tingkat upah tertentu. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, keterampilan, preferensi pekerjaan, dan tingkat pengangguran. Tingkat upah yang ditawarkan juga mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang bersedia bekerja. Selanjutnya, adanya permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan pada tingkat upah yang tertentu. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, kebutuhan produksi, dan kebijakan pemerintah terhadap ketenaga kerjaan. Tingkat upah yang ditawarkan juga mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya, tingkat upah. Tingkat upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja untuk pekerjaan yang dilakukan. Tingkat upah ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika penawaran tenaga kerja melebihi permintaan, maka tingkat upah cenderung turun. Sebaliknya, jika permintaan tenaga kerja melebihi penawaran, maka tingkat upah cenderung naik. Dan yang terakhir adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah orang yang mencari pekerjaan tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan. Tingkat pengangguran dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan struktural dalam perekonomian, dan kebijakan ketenaga kerjaan. Tingkat pengangguran tinggi dapat menekan tingkat upah, sementara tingkat pengangguran yang rendah dapat meningkatkan tingkat upah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Nurul Hikmah. Yang pertama, pasar uang. Pasar uang adalah tempat terjadinya transaksi jual beli aset keuangan jangka pendek seperti uang tunai, deposit, dan surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Pasar ini merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam sistem keuangan suatu negara. Dalam pasar uang terdapat beberapa kepentingan yang perlu dipahami. Yang pertama, penawaran uang. Penawaran uang mengacu pada jumlah tunai dan deposit yang tersedia di pasar. Berikutnya, permintaan keuangan. Permintaan keuangan adalah jumlah uang yang dimiliki oleh masyarakat dan perusahaan
untuk melakukan transaksi dan tujuan lainnya. Selanjutnya, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga adalah biaya atau imbalan yang harus dibayarkan atau diterima oleh peminjam atau pemberi pinjaman uang. Selanjutnya, instrumen keuangan. Pasar uang melibatkan berbagai instrumen keuangan jangka pendek seperti sertifikat lebih deposit, suara berharga komersial, pasar uang anak bank, dan pasar valuta asing. Pasar uang memiliki peran penting dalam perekonomian, termasuk dalam memfasilitasi transaksi sehari-hari. Baik, selanjutnya untuk pasar luar negeri. Pasar luar negeri juga dikenal sebagai pasar internasional atau pasar ekspor dan impor. Ekspor penjualan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Sedangkan impor adalah pembelian barang dan jasa dari negara lain. Untuk pasar luar negeri memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama, perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional? Perdagangan internasional atau perdagangan pasar luar negeri melibatkan perdagangan internasional antara negara. Yang kedua, keuntungan kooperatif. Konsep keuntungan kooperatif menjelaskan bahwa negara-negara cenderung menghususkan diri dalam produksi barang dan jasa, di mana mereka keunggulan kooperatif yaitu kemampuan untuk memproduksi dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Baik, selanjutnya tarif dan hambatan dagang. Apa sih tarif dan hambatan dagang? Tarif adalah pajak yang dikenakan pada barang impor oleh pemerintah. Selain tarif, hambatan dagang lainnya meliputi kuota impor, larangan impor, aturan teknis, dan hambatan non-tarif lainnya. Selanjutnya, perjanjian perdagangan. Negara-negara sering membentuk perjanjian perdagangan seperti perjanjian perdagangan bebas atau perjanjian pemikiran ekonomi. Untuk memfasilitasi perdagangan internasional, pasar luar negeri memberikan kesempatan bagi produsen untuk memperluas dan meningkatkan penjualan. Namun, pasar luar negeri juga memiliki resiko dan tantangan seperti fluktuasi mata uang, persaingan global, perubahan kebijakan perdagangan, dan ketidakpastian geopolitik. Oleh karena itu, perusahaan dan pemerintah perlu memahami dan mengelola risiko dalam beroperasi pasar. Baiklah, setelah pemaparan materi mengenai 4 pasar dalam ekonomi makro, di sini kami mengambil salah satu contoh kasus dari pasar barang dan jasa. Pada tanggal 18 Januari 2021, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mendenda PT Consort Kalimantan Semen sebesar 22 miliar karena diduga melakukan monopoli besar. Kasus ini bermula dari laporan publik, di mana dalam laporan tersebut diduga adanya pelanggaran pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu terkait dengan adanya upaya jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah. Berdasarkan sidang 23 Juli 2020, Majelis Komisi menyimpulkan PT Cons melakukan jual rugi semenjak tahun 2015 hingga 2019, di mana PT Cons di Kalimantan Selatan menjual semua jenis semen Portland Composite Semen atau PCC seharga Rp58.000 per sak, yaitu 50 kg. Sementara semen Gresik dari BUMN, semen Indonesia dijual seharga Rp60 hingga Rp65.000 untuk berat dan ukuran serupa. Majelis Komisi juga menemukan bahwa PT Cons dikendalikan oleh Anhui Cons Cement Company Limited selaku induk utama perusahaan multinasional
yang memiliki kemampuan finansial yang kuat dan berpeluang besar untuk menguasai industri semen secara global. Dengan dukungan tersebut, PT Kons memiliki kemampuan untuk menjalankan strategi penetapan harga agar lebih murah dibandingkan harga pasar atau pelaku usaha pesaingnya. Penerapan strategi tersebut berdampak pada peningkatan pangsa pasar PT Kons secara signifikan. Hal ini juga mengakibatkan pasar semen tersebut semakin terkonsentrasi dan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan pasar yang tidak sehat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Komisi menjatuhkan sebuah denda kepada PT Kons sebesar 22 miliar karena atas pelanggaran pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Denda tersebut juga harus disetor di kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan pasar.